Cerita misteri bersambung Minyak Bintang ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis. Bagian yang keenam dengan judul Munculnya Arwah Saudara Ipar Rida. Memang saat itu Rida benar-benar dibuat takut dan panik luar biasa. Sally, kita ke rumah nenekmu sekarang ya. Sentak Rida kemudian sembari bergegas menyiapkan segala sesuatu. Baru kali ini betul-betul Rida dibuat takut dan panik luar biasa. Ia harus menceritakan hal ini kepada sang mertua yang tinggal di kampung sebelah yang berjarak sekitar 3 km dari rumah mereka. Ia harus menanyakan mengapa ia bisa lupa dan tak menyadari jika nenek yang tadi malam mendatanginya itu sudah meninggal dunia. Namun ketika akan berangkat, tubuh Sally tiba-tiba panas dan menggigil kuat. Rida segera tahu jika penyakit tipus putrinya mulai kambuh lagi. Jadi mau tak mau Rida harus menunda rencananya, sebab jika dipaksakan berangkat ia takut sakit putrinya malah semakin parah. Selamat siang Bu Rida. Maaf kalau saya terlambat. Tadi saya banyak pasien. Ucap seorang bidan yang berusia sekitar 25 tahun. Ia merupakan satu-satunya bidan yang bertugas di sana. Dan ia rela sendirian melayani di 3 desa sekaligus, walau harus PP antar kota, kecamatan, dan desa-desa yang jaraknya 9 km lebih. Tidak apa-apa Bu Bidan, justru saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah mau datang walau saya cuma nitip pesan lewat Mang Apu. Ya, sama-sama. Ya, inilah susahnya tidak ada sinyal. Kita jadi repot kalau ada apa-apa. Dan selain itu, entah kenapa pemerintah masih belum menyediakan Polindes di setiap desa. Benar sekali, kami seringkali kalang kabut kalau tidak ada Ibu Bidan. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti ada bidan atau para petugas medis lain yang ikut bertugas di sini. Oh iya, sekarang apakah saya boleh lihat keadaan putri Ibu? Iya, silakan Ibu Bidan. Lalu setelah percakapan singkat tadi, sang bidan langsung memeriksa dan memberikan obat untuk Sally. Obat dari sang bidan ini memang terkenal paten. Tapi meski begitu tak ada penyakit yang bila diobati seketika langsung sembuh. Semua butuh proses. Dan begitu pula dengan Sally. Gadis kecil ini baru mulai membaik ketika hari sudah menjelang malam. Jadi dengan keadaan seperti itu, Rida tentu saja tak tega dan tak bisa membawa putrinya pergi kemana-mana. Untuk malam ini, Rida dan putrinya tetap berada di rumah saja. Malam kian beranjak larut. Sally yang kini benar-benar mulai sehat dan sudah bisa tertidur pulas tak tahu jika sang ibu sedang sangat gelisah dan tak dapat tidur. Entah apa yang ada dalam pikiran sang ibu. Namun yang jelas ia terlihat beberapa kali memeriksa pintu dan jendela untuk memastikan apakah semuanya benar-benar telah terkunci dengan baik. Ya, malam ini Rida merasakan kekhawatiran yang cukup aneh. Itu dapat ia rasakan ketika suasana kini lebih sunyi lagi dari malam-malam yang sebelumnya. Malam ini kok rasanya aneh, hawanya sedikit berbeda, dan perasaanku seakan berkata jangan berada di rumah ini. Batin Rida sambil sesekali membuka dan membaca buku-buku keagamaan untuk mengusir rasa aneh yang ia rasakan sekarang.
Menjelang jam 11 malam, suara lolongan anjing tiba-tiba terdengar mendayu-dayu memecah keheningan. Saat itu Rida sebenarnya hampir tertidur di samping putrinya. Namun akibat suara tadi ia langsung terjaga dan sulit memejamkan matanya kembali. Bahkan ia kini malah lebih takut dari sebelumnya. Dan sebetulnya bukan hanya suara lolongan anjing itu saja yang membuatnya jadi bertambah takut, tapi ada hal lain mulai menimbulkan kecurigaan dalam hatinya. Iya, itu adalah suara-suara aneh yang perlahan muncul dari ruang tamu rumahnya. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang berbicara, tapi tak jelas apa kalimatnya. Khawatir, heran dan penasaran jelas pasti muncul dalam hati Rida. Tapi ia tak berani beranjak kemana-mana hingga Sally tiba-tiba bangun dan minta diantar untuk buang air kecil. Awalnya Rida hampir menyuruh Sally buang air kecil di dalam kamar saja, karena kebetulan di sana ada mangkok bekas tempat air hangat yang dipakainya siang tadi untuk mengompres badan putrinya tersebut. Namun setelah menyadari itu adalah hal konyol, maka Rida akhirnya meredam rasa takut dan memberanikan diri untuk menemani Sally ke kamar kecil. Langkah keduanya kini sudah sampai di ruang tengah. Dan saat itu juga Rida tiba-tiba mencium adanya aroma bau busuk dan aroma amis yang sangat tajam. Dan akibatnya secara spontan Rida menyempatkan diri untuk menoleh ke arah ruang tamu, sebab aroma tadi berasal dari sana. Lalu ia langsung tercekat dan hampir tak kuat berjalan lagi ketika melihat di ruang tamu ternyata ada seseorang yang sedang duduk sambil memunggungi mereka. Namun karena satu keadaan ruang tamu agak gelap, maka Rida tak mengenali siapa yang sedang berada di sana. Mama kenapa? Tiba-tiba Sally bertanya sambil menggoyang-goyang tangan ibunya. Tidak apa-apa sayang. Saut Rida gelagapan dan buru-buru mengajak putrinya agar cepat-cepat menuju kamar kecil. Sally, pipis yang cepat ya. Mama tunggu di luar. Ucap Rida perlahan ketika mereka berdua sudah sampai di sana. Iya, Ma. Tapi pintunya dibuka ya, Ma? Saut Sally memohon. Iya. Angguk Rida sembari membiarkan pintu terbuka sedikit, yang tentunya dengan tujuan agar ia masih bisa memantau gadis kecilnya itu benar-benar menuntaskan pipisnya dengan baik. Lalu begitu Sally sudah selesai, tanpa basa-basi lagi Rida segera buru-buru mengajak putrinya itu kembali ke kamar. Dan ketika melintasi ruang tamu, sosok yang ia lihat sebelumnya ternyata masih ada di sana. Tapi kali ini Rida berusaha mencueki hal itu, meski hatinya sangat bergemuruh takut. Rasa takut itu akhirnya semakin bertambah lagi ketika mendengar apa yang dikatakan oleh putrinya kemudian. Iya, ketika sudah berada di dalam kamar, Sally mulai mengatakan jika saat di kamar kecil tadi ia sempat melihat ada seseorang yang berdiri di belakang punggung ibunya. Orang itu terlihat melotot dan ikut mengawasi dirinya yang sedang pipis. Lalu kenapa Sally baru bilang sekarang? Bisik Rida dengan hati yang semakin gelisah. Soalnya tadi mulut Sally kaku, Saut Ma. Sally dengan muka bingung. Mendengar itu Rida sempat terpaku sebentar, sebab ia tahu betul apa yang dialami oleh putrinya tadi adalah yang sering disebut sebagai takang. Takang adalah kondisi seseorang yang tak bisa bicara atau berbuat apa-apa akibat pengaruh kekuatan mistik. Lalu, siapakah orang yang Sally lihat itu? Tanya Rida kemudian sembari memeluk putrinya dengan tubuh semakin merinding. Dia adalah... Sally terlihat agak ragu melanjutkan ucapannya.
Siapa? Desak Rida penasaran tapi semakin berdebar. Paman Yeno Yohanes mah. Rida langsung kaget luar biasa. Sebab ia tahu jika sang paman yang dimaksud oleh Sally adalah kakak sepupu dari mendiang suaminya Feby, yang juga sama-sama sudah meninggal dunia. Sally, kamu jangan aneh-aneh deh. Kamu tadi pastinya hanya salah lihat saja. Sentak Rida dengan napas yang memburu. Tapi tadi Sally memang lihat Paman Yeno kok mah. Sudahlah, buktinya juga tidak ada siapa-siapa kan. Lagian mustahil Mama tidak melihat kalau memang benar ada Paman Reno di belakang punggungnya Mama. Tukas Rida mengakhiri perdebatan dengan putrinya. Tapi meski ia ngotot berkata begitu, tentu saja Rida sekarang menjadi semakin was-was saja. Sebab ia tadi sebenarnya memang merasakan ada sesuatu yang berada di balik punggungnya. Gawat, kalau apa yang Sally lihat tadi benar, maka sekarang apa yang harus aku lakukan? Rutuk Rida dalam hati sambil langsung teringat akan sosok misterius yang berada di ruang tamu tadi. Ya, seketika ia jadi curiga kalau sosok yang di sana bisa saja adalah sosok yang dibicarakan oleh Sally barusan. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa banyak arwah yang datang ke sini. Apa sebaiknya aku membawa Sally pergi malam ini juga ya? Batin Rida lagi sambil menatap bergantian antara pintu kamar dan putrinya. Kini ia benar-benar bingung. Apakah tetap tinggal di rumah dengan resiko diteror oleh para arwah, atau nekat pergi dengan resiko lain yang tak bisa diprediksi? Sally, kita ke rumah nenek yuk. Ucap Rida akhirnya ketika rasa takut benar-benar sudah hampir tak bisa ia kuasai lagi. Malam-malam begini mah Sally takut mah. Saud Sally tak setuju, yang membuat Rida akhirnya tak bisa memaksakan kehendaknya. Jadi meski saat itu Rida sudah sangat takut, ia pun mau tak mau tetap bertahan di rumah itu dengan hati yang dikuat-kuatkan. Belasan menit berlalu, Rida dan putrinya masih bisa bernapas lega. Sebab di dalam kamar itu tak ada satupun yang mengganggu mereka. Apalagi saat itu Rida tak henti-hentinya mengajak Sally untuk terus berdoa dan berbuat apa saja yang ada keterkaitannya dengan keagamaan. Namun ketika keduanya mulai berhenti berdoa, tiba-tiba Rida mulai merasakan ada hawa dingin yang memasuki kamar mereka. Hawa dingin ini langsung membuat Rida menjadi merinding dan merasa tidak nyaman. Terlebih ketika tak lama kemudian, di luar kamar mulai terdengar suara-suara langkah kaki yang mencurigakan. Suara langkah kaki ini persis seperti suara seseorang yang sedang sibuk berlalu lalang. Ya Tuhan, apalagi ini? Gumam Rida pelan. Sebab ia benar-benar tak habis pikir mengapa ada gangguan gaib yang sama sekali tak terpengaruh dengan doa-doa yang mereka panjatkan tadi. Menit-menit berikutnya, benda-benda yang ada di ruang tamu dan dapur mulai terdengar berjatuhan yang membuat Rida semakin ketakutan. Tapi kini imannya sudah benar-benar goyah. Ia tak lagi mau mengajak putrinya berdoa walau gangguan itu sudah benar-benar nyata. Jadi yang ia lakukan kini justru mengingat-ingat beberapa mantra pengusir hantu yang ia pelajari saat masih anak-anak dulu. Mah, itu suara apa? Tanya Sally bingung saat suara-suara benda jatuh tadi semakin sering terdengar. Itu paling kucing yang mau nyuri ikan asin kita. Saud Rida cepat. Oh, Angguk Sally percaya. Lalu karena tidak ada tindakan apapun, gangguan-gangguan tadi kini malah semakin gencar saja.
Iya, kini malah ada suara desahan yang semakin lama semakin dekat dengan pintu kamar mereka. Desahan itu mirip sekali desahan Reno ketika masih hidup dulu. Sebab sebelum Reno meninggal, pria bujang lapuk itu memang sudah menderita penyakit asma selama 2 tahun lebih. Saat itu Rida termasuk orang yang paling akrab dengannya. Jadi tak heran bila hingga saat ini Rida masih hafal betul bagaimana suara napas Reno ketika penyakit asmanya dulu kambuh. Mah, itu suara siapa? Laki-laki Sally bertanya dengan polosnya. Itu suara kucing. Saut Rida asal-asalan. Kok suara kucing seperti itu, Mah? Entahlah, mungkin kucingnya lagi sakit. Saut Rida lagi dengan tanpa banyak berpikir. Tapi Diam. Sentak Rida tiba-tiba ketika pintu kamar mereka mendadak diketuk-ketuk dari luar. Sally yang masih lugu itu bukannya diam, tapi malah bertanya lagi siapa yang mengetuk pintu tersebut. Mah, siapa yang ketuk pintu kamar kita? Apa ada orang dalam rumah kita? Sally, diam ya. Yang di luar sana bukan manusia. Bisik Rida akhirnya sembari buru-buru memeluk putrinya. Maksud Mama apa? Diam. Bisik Rida lagi sembari mendekap mulut putrinya. Nyesal juga ia kenapa bisa sampai bisa keceplosan begitu. Ya, mungkin itu karena ia terlalu saking paniknya. Apa yang di luar sana Paman Yeno ya, Ma? Bisik Sally kemudian ketika suara-suara desahan dan ketukan tadi masih saja terdengar oleh mereka. Hah? Paman Reno sudah meninggal. Celetuk Rida kaget. Berarti Paman Yeno jadi hantu? Hah? Rida langsung kehilangan kata-kata. Sebab apa yang dikatakan oleh Sally tadi benar-benar membuatnya shock. Iya, kata-kata Sally tadi seakan membuatnya sadar bila yang di luar kamar mereka itu bisa saja adalah benar-benar arwahnya Reno. Terlebih penyakit dan kematian Reno dulu berawal ketika ia mencoba mencari ilmu pelet dengan memakai berbagai macam jimat dan ritual yang aneh-aneh. Jadi bukan tidak mungkin ia sekarang jadi hantu akibat ilmu-ilmu hitamnya tersebut. Tapi meski begitu Rida masih heran mengapa Reno baru bergentayangan sekarang. Apakah arwahnya tidak diterima bumi? Dan mengapa arwah penasarannya baru muncul sekarang? Mengapa tidak beberapa bulan yang lalu sejak kematiannya? Beberapa menit berlalu saat Rida sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba suara desahan dan ketukan tadi menghilang dengan sendirinya. Yang tersisa sekarang hanyalah aroma busuk yang menyengat indera penciuman. Sekuat tenaga Ridu menahan rasa mual akibat aroma tersebut, tapi pada akhirnya justru Sally lah yang tak kuat lagi untuk menahan muntahnya. Tahan sebentar dulu ya. Mama buka jendela dulu. Sentak Rida cepat dan tanpa pikir panjang langsung membuka jendela untuk putrinya. Begitu jendela terbuka, Sally langsung benar-benar muntah. Tapi sebelum ia benar-benar menuntaskannya, mendadak gadis kecil itu terlihat panik dan kaget setengah mati. Iya, nampaknya ia sedang melihat sesuatu yang benar-benar tak terduga olehnya. Rida yang tentu saja melihat kejanggalan itu langsung buru-buru menarik putrinya masuk. Sally, kamu lihat apa sih? Tanya Rida heran sambil menutup dan mengunci pintu jendela. Tadi Sally lihat ayah, Ma. Saut Sally serius. Ayah? Di mana? Di samping jendela. Tadi ayah lihatin Sally tius, Ma. Tapi kayaknya ayah sedang malah. Jelas Sally dengan nada meyakinkan. Memangnya Sally yakin kalau itu ayah? Tanya Rida lagi dengan suara bergetar gugup. Iya, Ma. Kenapa ayah di sana, Ma? Ayo, Ma, kita temuin ayah. Saut Sally sambil memeluk ibunya dengan air mata berlinang. Sayang,
itu bukan ayah. Tidak mungkin ayah kamu datang malam-malam begini tanpa kasih tahu kita. Ucap Rida berusaha berbohong. Kalau itu bukan ayah, lalu siapa? Desak Sally tak percaya. Mungkin saja tadi Sally hanya salah lihat karena sedang muntah. Saut Rida sekenanya. Semakin sulit lagi bagi Rida untuk jujur kalau sang ayah sebenarnya sudah meninggal dunia. Sebab kalau ia jujur sekarang, maka jelas akan menjadi bingung dan shock. Sebab yang ia tahu ayahnya sedang bekerja di kota, bukan menjadi sosok hantu yang sedang meneror Tapi Sally mereka. tidak bohong kok, Mah. Yang Sally lihat tadi beneran ayah. Sentak Sally lagi ngotot. Diam, sudah mama bilang kalau tadi itu Sally pasti hanya salah lihat. Jadi sekarang Sally bobok dulu ya. Mama akan coba buang aroma busuk ini. Bentak Rida akhirnya sambil berusaha mengalihkan pembicaraan dan buru-buru menuju lemari pakaian untuk mengambil parfum. Dibentak seperti itu, Sally tentu saja langsung ketakutan dan diam tak berani bersuara lagi. Yang ia lakukan kini hanyalah menangis sambil melirik-lirik ke arah jendela. Entah apa yang diliriknya, sebab di jendela tidak ada siapa-siapa. Namun yang muncul di sana justru suara seorang pria yang sedang berbisik-bisik kepadanya. Sayang, maafin mama ya. Mama tadi tidak bermaksud membentak kamu. Mama cuma ingin Sally tahu kalau ayah tidak ada di sini. Sally ngerti kan maksud mama? Ucap Rida kemudian ketika menyadari bila putrinya kini teriak murung dan sedih. Maafin mama ya. Bisik Rida lagi sembari memeluk dan mencium putrinya dengan penuh penyesalan. Iya, Mah. Tapi Sally tampak ragu melanjutkan ucapannya karena khawatir sang ibu akan marah lagi. Tapi apa Sally? Desak Rida penasaran. tidak ada kok, Mah. Ucap Sally akhirnya. Iya, kini gadis kecil itu terpaksa belajar berbohong untuk menutupi apa yang ia dengar sekarang, hanya karena takut dibentak lagi oleh ibunya. Inilah akibat kesalahan sang ibu yang terlalu panik sehingga tak sengaja telah menanamkan bibit-bibit ketidakbaikan dalam hati anaknya. Dan ironisnya, sang ibu malah tak menyadari akan hal itu karena pada akhirnya begitu mudahnya mengacukan apa yang dirasakan anaknya tanpa menyelidiki lebih dalam lagi. Baiklah, kalau memang tidak ada apa-apa. Sekarang kita bobok dulu yuk. Semuanya aman. Ucap Rida akhirnya sembari memeluk putrinya. Malam terus bergulir semakin larut dan hawa dingin terasa semakin menusuk tulang. Sekilas malam itu kelihatannya tidak akan ada apa-apa. Namun rupanya tidak demikian dengan Rida dan putrinya. Iya, di saat orang lain mungkin larut dalam buayan mimpinya masing-masing, Rida dan putrinya justru tak bisa tidur karena aroma busuk dan bau amis darah terus-terusan mengganggu indera penciuman mereka. Entah sudah berapa kali Rida mencemprotkan parfum ke seluruh sudut kamar, tapi aroma tak sedap itu terus-menerus tercium di hidung mereka. Mah, Sally mau muntah lagi. Bisik Sally tiba-tiba sambil langsung mendekap mulutnya sendiri. Tahan dulu. Kamu muntahnya di sini saja ya. Sentak Rida sambil buru-buru meraih sebuah kantong plastik bekas yang kebetulan terselip di bawah ranjang. Ini baru ia lihat sekarang. Namun sebelum Rida memberikan kantong plastik bekas itu kepada Sally, ia sempat tertegun sebentar. Karena pas saat jongkok tadi dirinya sempat melihat ada sesuatu yang terbaring di bawah kolong ranjang mereka. Sekilas sesuatu itu mirip dengan sesosok tubuh manusia. Tapi karena ia tahu betul kalau di dalam kamar itu hanya ada dia dan putrinya, maka Rida jadi ragu dan bingung sendiri. Sekali lagi Rida memberanikan diri berjongkok demi memastikan apa yang ia lihat tadi. Namun kali ini ia sangat kaget karena sosok tadi sudah tak ada lagi.
Rida langsung menghembuskan nafas lega, dan saat itu juga Sally tiba-tiba menggenggam tangan Rida. Ma, Sally haus. Mendengar itu tentu saja Rida jadi gelagapan karena di dalam kamar mereka tak ada persediaan air minum. Iya, tapi tunggu dulu ya. Ucap Rida sembari buru-buru menuju pintu kamar dan membukanya sedikit. Ternyata Rida bermaksud untuk mengintip keadaan di luar sana. Syukurlah. Gumamnya kemudian ketika melihat tak ada siapa-siapa di ruang tamu maupun di sudut ruangan yang lain. Baiklah, sekarang ayo kita ke dapur. Ucap Rida sembari langsung menggendong Sally. Ia khawatir juga bila harus meninggalkan putrinya sendirian di dalam kamar. Langkah demi langkah yang Rida ayunkan benar-benar ia perhitungkan dengan seksama. Ya, ia berjaga-jaga duluan kalau ada sesuatu yang muncul dan mengagetkannya. Namun hingga sampai di dapur, tak ada hal apapun yang muncul. Maka ia bisa sedikit bernapas lega. Lalu sambil menuangkan air minum untuk putrinya, Rida juga terus berpikir keras bagaimana caranya pergi dengan selamat dari rumah mereka. Ada apa, Ma? Hanya Sally heran ketika sang ibu sekarang tampak melamun dan termangut-mangut sendiri. Oh, tidak apa-apa kok. Kenapa kita tidak kembali ke kamar, Ma? Sally sudah kok minumnya. Nanti dulu ya. Saut Rida sambil mulai memeriksa keadaan di luar melalui pintu dapur. Mama mau kemana? Mama mau lihat keadaan di luar. Untuk apa? Kita akan pergi malam ini juga ke rumah nenek. Kenapa? Kita sudah tidak baik tinggal di rumah ini, Sally. Tapi Sally takut, Ma. Tidak perlu takut. Nanti Mama akan gendong kamu. Tapi kalau dia ngecel gimana? Saut Sally sambil menunjuk ke arah pohon-pohon pisang yang tumbuh tak jauh dari dapur mereka. Hah? Siapa? Tanya Rida balik sambil buru-buru menutup pintu dapur karena kaget akan ucapan Sally tadi. Sally tidak kenal, Ma. Tapi dia kelihatannya pemalah. Jelas Sally sambil memeluk ibunya. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat besok pagi saja. Tukas Rida akhirnya sambil menutup dan mengunci pintu dapur. Lalu setelah yakin semuanya telah tertutup dan terkunci dengan baik, Rida langsung membawa putrinya kembali ke kamar. Ya, memang saat itu tidak mudah bagi Rida untuk nekat pergi dan membawa putrinya meninggalkan rumah. Sebab desa mereka tidak seperti desa-desa lain yang ramai. Ini adalah desa pedalaman Kalimantan Tengah yang masih tertinggal dan terpencil, yang dimana para penduduknya adalah mayoritas petani atau pekebun. Jadi dengan suasana desa yang tentu masih sepi dan sunyi, dan dengan adanya penampakan yang dilihat oleh Sally tadi, serta juga karena rumah yang masing-masing berjarak hampir 150 meter yang belum tentu ada penghuninya, karena penduduk desa biasanya saling rame-rame menginap di ladangnya masing-masing, maka membatalkan rencana untuk kabur adalah keputusan paling tepat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Minyak Bintang. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.